يا نور قلبي سلام عليك هون علينا في حبك يا أيها النبي لك الشفاعة اشفع بنا ووالدينا. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur amma ba'du. Yang sama dimuliakan, kita hormati para alim ulama hadir di sini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bolmut, Al-Ustaz siapa? Hamdan. Ya, Ustaz Hamdan, juga para pengurus Majelis Ulama yang barusan dilantik, para kiai, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh adat, para sepuh. Insyaallah kita muliakan juga Bapak Bupati, PD Bupati kita, Bapak Sirajuddin, Bapak Camat. Ini kenapa saya sebut ulama dulu dari bupati? Karena ulama lebih tinggi dari pejabat. Ya, ini harus diakui. Ulama itu jauh di atas pejabat, karena ulama pejabat ada periodenya. Kalau ulama sampai akhirat dia bawa titel ulama. Nah, tapi tetap kita hormati dan kita sanjung dua-duanya. Apalagi Bapak Bupati ini kita dengar bagaimana beliau punya hikmah dalam agama, beliau punya perhatian. Ini nikmat hadirin hadirat. Punya pemimpin peduli sama agama, nikmat. Saya saudara beberapa kali diundang di beberapa kabupaten, itu banyak yang ngeluh, orang punya bupati di sini tidak peduli. Pernah sekali kita hadir aksi Palestina, saya diundang sebagai orator, itu bupatinya nggak ada yang mau Pak. Bahkan sempat keluar bahasa, ngapain lo bikin acara kayak begitu, duit yang kalian kumpulkan nggak sampai. Jadi saya mau sampaikan, punya bupati, punya pemimpin yang peduli sama agama, nikmat, harus kita syukuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan Bapak PD Bupati kita istiqomah, Bapak Camat kita istiqomah. Mudah-mudahan selalu taat dalam beribadah, taat dalam beragama, dan adil, amanat dalam mengemban tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan juga Bapak Bupati Ustadz Sidik. Ini Ustadz Sidik yang pakai kacamata. Ya, saya datang ke sini undangannya Ustadz Sidik ini. Sebetulnya bapak-bapak, saya mau cerita saja. Karena Ustaz Sidik telepon, mau ke sini enggak? Ada nggak mau? Kenapa Pak Bupati? Ustaz Sidik ini orang asli Mintauna, orang asli sini. Tapi beliau dikirim sama gurunya Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Ustaz Segaf kalau kita kenal di Bali. Dikirim ke Halmahera di Obi. Kalau kita tahu Obi mungkin kita bingung, tapi kalau kita ingat batu Obi itu sudah dia. Nah, cincin Obi itu, itu sudah kembali sedikit dakwah aja dulu. Dan beliau juga punya relasi link kirim ke Jordania, anak-anak belajar ke sana. Dan ini terbukti di saya punya negeri, di Maluku Utara beliau kirim anak-anak belajar di Hadramaut. Dikirim di kader dulu di pulau situ, di Obi, baru dikirim ke pesantren di Palu. Palu dari situ udah matang ilmunya, beliau kirim ke Hadramaut. Sekarang masih di Hadramaut, tinggal pulang ngajar lagi di Obi. Jadi generasi ulama hidup aktif, muncul kembali, alhamdulillah berkat hidayah Allah dan wasilah beliau. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen punya anak jadi ulama, jadi ustaz, jadi orang manfaat, di depan mata kita ada Ustaz sini. Nanti Pak PD juga perhatikan, Pak Camat juga. Karena beliau bilang begini waktu telepon saya, Bib, saya ini bawa ulama, bahkan cetak ulama di negeri orang, negeri saya nggak ada perhatian. Jadi coba Bib kesini biar kita dakwah di negeri anak.
Siapa yang bilang itu dakwah, itu jadwal yang diteratin, ada pending semua seminggu terakhirnya untuk kita datang sama Ustaz Sidi. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya anak menjadi anak-anak soleh-solehah. Jadi penerus agama. Jadi penerus agama, Pak, nggak harus jadi ustaz, nggak harus jadi pakai imamah, pakai sobat, nggak harus. Penerus agama, diantaranya dia bisa jadi pegawai, dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi pejabat. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dia bakal jadi pejabat yang amanah. Kenapa kita lihat korupsi, ada nepotisme, ada kecurangan? Karena pejabatnya nggak ada yang paham agama. Betul. Coba suruh sholat, dia bisa. Coba suruh ngaji, belum tentu tahu. Akhirnya karena mereka nggak tahu agama, nggak kenal agama, mereka semena-mena. Tapi kalau punya pejabat bertakwa, paham agama, apalagi syukur-syukur lulusan pesantren, suka sama agama, insya Allah itu negeri bakal makmur. Mudah-mudahan ibu-ibu belajarkan, pondokkan kita punya anak, biar mereka keluar jadi pemimpin-pemimpin yang takwa, jadi dokter-dokter yang bertakwa, jadi polisi yang bertakwa, jadi gubernur, pejabat, presiden, menteri yang bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan generasi emas Indonesia nanti ke depan keluar dari desa Bintauna ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar lagi, hadirin wal hadirat. Ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita berada di malam ke-12 kurang lebih. Saudara, ini Ramadan, dia datang berulang tiap tahun. Tiap tahun Ramadan datang. Tiap tahun Ramadan tiba. Ya, kan ada Ramadan tiba. Tiap tahun Ramadan tiba. Itu pasti, hal yang pasti Ramadan datang lagi. Tapi ada satu yang nggak pasti, apakah Ramadan datang lagi, kita ketemu nggak sama Ramadan? Kita bertemu lagi tidak sama Ramadan, itu yang nggak pasti hal ini. Jadi jangan tunda, oh deh, nanti Ramadan tahun depan deh, baru ada sholat tarawih full. Jangan. Siapa yang jamin kita hidup sampai tarawih tahun depan? Allah kasih kita kesempatan, Pak, Bu, masuk bulan Ramadan, nikmat dari Allah. Kita lihat ya. Beliau mengatakan apa? La taskubi du'a'an li rahil Ramadan, fa Ramadan sayaudu. Jangan kau tangisi Ramadan, jangan kau sesali Ramadan, karena Ramadan akan datang lagi. Ngapain kalian sedih? Ngapain kalian galau? Ramadan datang lagi. Walakin uskubi du'a'an li rahil Ramadan khasyatan an ta'uda Ramadan wa antara. Tapi menangislah, takutlah, sedihlah, galaulah, khawatirlah. Sebab apa? Karena takut Ramadan datang lagi, kamu yang berbeda. Ramadan datang, kita yang berbeda. Wah hadirin wal hadirat, manfaatkan ini waktu-waktu emas. Ini waktu-waktu berharga. Ini waktu-waktu istimewa. Ini waktu-waktu yang penuh keberkahan dari Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi SAW, beliau di dalam hadisnya, beliau dari riwayat Ummu Salamah, istrinya Rasul SAW. Ummu Salamah mengatakan, "Dzakara Rasulullah SAW syahra Ramadan bi fadilati ala syuhur." Nabi kalau cerita Ramadan, Nabi kalau sebut Ramadan, Nabi kalau mengingat Ramadan, pasti yang Nabi sebut keutamaan Ramadan di atas bulan yang lainnya. Pasti yang Nabi sebut kelebihan Ramadan di atas bulan yang lainnya. Pasti yang Nabi sebut keberkahan bulan Ramadan yang melimpah. Malik mengatakan, dan perkataannya tercatat dalam kitab Dur Masud. Imam Anas mengatakan apa? Sumya Ramadhan li'annaha tarma'ul dhunub. Ramadan itu, bulan ini dinamakan Ramadan. Ada 3 huruf Pak, kata dasarnya Ramadan. Aslinya Ramadan. Kenapa bulan ini dibilang Ramadan? Kata Imam Anas bin Malik, li'annaha tarma'ul dhunub. Ramadan itu artinya, kalau kita punya besi, Pak, besi itu kan ada karatnya. Kalau udah lama, udah usang, dia berkarat. Cara menghilangkan karat itu dengan dia dibakar. Kalau dia dibakar, nanti karat itu bakal meleleh. Itu dalam bahasa Arab, karat yang dibakar sampai meleleh
dalam bahasa Arab namanya Ramadan. Kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Semua umatku, seluruh umatku tanpa terkecuali, kullu, semuanya, nggak ada satu, nggak ada kecuali fulan, nggak ada, semua dakhala jannah, pasti masuk surga. Amin. Amin. Nah, tapi ada sambungannya Pak. Nabi bilang illa man aba, kecuali orang yang menolak dan enggan masuk surga. Kira-kira ada orang yang nggak mau masuk surga? Mungkin di Bintaunya ada yang nggak mau masuk surga. Ada yang mau masuk Polri katanya nggak mau masuk surga. Di Bintaunya nggak ada. Jangan kan Bintaunya, di Amerika sekarang nggak ada orang pengen masuk neraka. Nggak ada orang yang menolak masuk surga. Tapi Nabi bilang kecuali yang menolak. Logikanya nggak nyampe. Makanya sahabat nanya, Waman aba ya Rasulullah. Siapa itu orang yang menolak masuk surga? Kok bisa-bisanya dia nggak mau masuk surga? Kok bisa-bisanya dia menolak masuk surga? Jadi mau dimasukin surga, ini masuk surga? Enggak ya Allah. Gitu. Kan dia bahasanya aba itu menolak. Bulan ente masuk surga, gak mau, ogah. Nah sahabat tanya, siapa tuh yang ogah masuk surga? Siapa tuh yang enggan masuk surga? Nabi bilang, man ata'ani dakhala jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, taat kepada Rasul, taat kepada syariat, pasti masuk surga. Wah, dia menolak ampunan yang turun di bulan Ramadan. Yang maksiat dia menolak bonus yang Allah berikan di bulan Ramadan. Tinggal kita mau menerima atau menolak. Kita jangan lihat tetangga kita jangan lihat kanan kiri, jangan lihat oh fulan itu dia menolak, jangan. Oh kalau itu dia kayak bukan. Lihat diri kita. Saya nih udah dapat rahmat Allah belum? Saya nih udah pengen masuk surga, apa saya termasuk orang yang menolak? Lihat dalam diri kita, hadirin. Saya sudah menggapai ridhonya Allah, rahmat Allah di 10 hari pertama atau belum? Kita tahu 10 hari pertama Ramadan rahmat, 10 hari kedua Ramadan maghfirah, 10 hari terakhir Ramadan aibun minan, dibebaskan dari neraka. Tinggal Pak, Bu, kita lihat 10 hari kemarin ketika Allah obral Pak di ini cuci gudang, dibagi-bagi gratis nih, buat ente bansos gitu. Dikasih, kayak bansos kan dikasih semuanya. Ini bukan bantuan sosialnya dunia, tapi rahmat yang dikasih nih buat ente. Ibaratnya begitu, semuanya dapat. Ya kan? Semuanya dikasih Allah. Kita lihat, kita udah kebagian belum? Kita udah kebagian rahmat belum? Kita Pak, kalau kebagian nggak kebagian duit, ada orang bagi-bagi doi. Terus kita terlambat, habis kita kepikiran, ya Allah, kenapa saya datang terlambat? Kan begitu. Baca 2 lembar Al-Quran. Habis subuh, habis sahur, baca 2 lembar. Habis zuhur, baca 2 lembar. Begitu habis tarawih baca 2 lembar, khatam 1 juz. Gak berasa. Nanti besok subuh baca lagi juz kedua. Bu, hatamin Quran biar kita 1 kali. Ini bulan-bulannya Al-Quran. Ini bulan fadilah Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf Al-Quran dikasih 10 pahala. Dan Nabi bilang, ma'adulu alif lam mim harfan, walakin alifun harfan, walamun harfan, wa mim harfan. Nabi bilang, 1 huruf Al-Quran itu dibaca per huruf ya, bukan per kata, per huruf. 1 huruf Al-Quran 10 pahala. Dan Nabi bilang alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dalam alif lam mim dapat berapa pahala? 3 huruf. Kalau Ramadan ibadah dilipat ganda sama Allah, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Maka baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan terakhir ibu bapak, perbanyak berpikir, baca yang kita sering baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu adalah riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan arba'u khisal. Nabi bilang arba'u khisal, 4 perkara. Khaslatani tardawna
kalian amalkan, maka ganjarannya bukan main-main Pak. Allah ridho sama kita. Kita hidup di dunia carinya ridho Allah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika bukan. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Lihat Pak, yang diminta sama ulama itu doanya ulama. Nas'aluka ridhoka, ridho dulu baru surga. Saking mahalnya ridho Allah. Nah ini kata Nabi, kalau kita baca dua perkara ini di bulan Ramadan, kita amalin, Allah ridho sama kita. Dapat ridhonya Allah yang mahal itu. Apa? Nabi katakan, "Antashhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna." Kalian perbanyak baca syahadat, perbanyak baca istighfar. Kalau kalian perbanyak di bulan Ramadan, dapat dua perkara. Allah ridho kepada kalian dan kalian akan menjadi orang yang cukup dunia cukup akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat, ceramah ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, membawa manfaat bagi diri saya pribadi, khususnya hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak umumnya. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita bisa maksimal ibadah, totalitas kembali kepada Allah, inabah, kembali taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengemis kepada Allah. Ingat Pak, kita hamba, kita bukan siapa-siapa, kita hamba. Allah lah sang raja yang maha besar, Allah Tuhan kita. Kita hamba, kita budak, kita pembantunya Allah. Kita pernah lihat ada pembantu di rumah membangkang, disuruh anak bos sapuin, gak mau, gak ada. Kenapa? Dia tahu diri, dia ini pembantu, dia ini pekerja, dia ini karyawan. Kita ini pembantunya Allah, karyawannya Allah. Bahkan bukan karyawan, kita budaknya Allah. Maka kita kembali kepada Allah, mengemis kepada Allah, meminta rahmat Allah, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala ampuni kita semua. Allah rahmati kita semua. Allah permudah segala urusan duniawi kita, segala urusan ukhrawi kita. Kita doakan juga khusus kepada Pak PJ Bupati dan Pak Camat. Mudah-mudahan Allah rahmati mereka berdua. Allah ridhoi perjuangan mereka berdua. Allah taala kokohkan langkah mereka dalam menegakkan agama Islam, membantu agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka cahaya di dunia dan cahaya di akhirat, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin al-imamul adil, pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib, para asatidz, para ustaz. Dan mudah-mudahan semua orang-orang tua kita yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga mudah-mudahan ya Allah, kasihanlah kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, barangkali orang tua kami, barangkali perkumpulan kami ini mendapatkan cahaya dari Allah. Ya Allah, kalau duduknya kita di sini mendapatkan rahmat, mendapatkan cahaya, maka kita minta ya Allah, rahmat itu dan cahaya itu kirimkan pula ke kuburan orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami semua, kita sebut anak-anak kita ibu bapak dalam hati, anak-anak kami, anak laki-laki kami, anak perempuan kami yang saat ini sedang belajar, yang saat ini sedang tumbuh, ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan soleh. Panjangkanlah umur mereka, jadikanlah mereka putra putri terbaik bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, anak putri kami ya Allah, putra putri kami ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang lebih baik lagi dari kami ya Allah, dan jadikan mereka sebagai penyejuk matanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, istri kami, suami kami, jadikanlah istri dan suami kami suami istri soleh dan salihah, dan berikanlah sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga kami ya Allah. Ya Allah, negeri kami Bintauna ini, turunkanlah rahmat ke negeri ini, turunkanlah berkah ke negeri ini, turunkanlah rezeki ke negeri ini, dan angkatlah seluruh bencana, seluruh wabah, seluruh bala yang ada di negeri ini. Dan barangkali akan ada bala yang turun malam ini atau besok malam atau nanti, bala yang akan turun. Ya Allah, kita minta berkat duduknya kita di sini agar bala tersebut tidak diturunkan ke negeri kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang bertakwa, negeri yang beriman, negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana
شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.